Kisah kali ini sedikit berbeda dan gak seperti biasanya nih lur. Dimana ada seorang wanita dari India nih yang rela berkorban demi suaminya. Kisahnya benar-benar pilu dan patut banget dicontoh di kehidupan nyata. Pokoknya pantengin terus ya video ini sampai habis. Sebelum lanjut ada berita penting banget nih lur. Kalau AA upload di hari Rabu, Sabtu, Minggu jam 2 siang jika nggak ada halangan ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi ke semuanya. Biar kalau ada video baru, kalian bakal termotivasi klik video AA yang suka Giba ini. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case ya. Kisah ini terjadi di India yang menimpa seorang nenek-nenek berumur 65 tahun bernama Lata Bhagwan Kare. Lata Bhagwan Kare hidup di Maharashtra, India, di daerah perkampungan kumuh dan di pinggiran. Dia tinggal hanya berdua bersama suaminya dengan umur beda 5 tahun. Jadi umur suaminya itu sekitar hampir 70 tahun. Mereka bekerja keras untuk menghidupi kehidupannya setiap hari. Jadi mereka bekerja pada hari itu untuk bisa makan di hari itu. Kalau mereka nggak bekerja, berarti mereka nggak akan makan pada hari itu. Dan makannya ya juga cuma sekali nih lor. Kalau mereka makan pagi ya, maka dilanjutin selanjutnya di besok pagi. Kalau mereka makan malam, berarti mereka bisa makan pada malam hari keesokan harinya. Dan itu juga dibayar dengan kerja keras yang sangat melelahkan untuk di usia mereka ini ya. Kisah ini terjadi pada tahun 2014. Saat itu tiba-tiba suami dari Lata mengalami sakit. Jadi akhirnya ya terpaksa si Lata ini berjuang sendiri untuk nafkahin hidup mereka. Ternyata seiring berjalannya hari, penyakit yang diderita oleh suami Lata bukannya semakin baik. Karena awalnya mungkin dikira sakit-sakit biasa doang ya, tapi semakin parah dan semakin memburuk. Hal itu terpaksa membuat Lata membawa suaminya ke rumah sakit untuk diperiksakan. Saat diperiksa di rumah sakit, rupanya dokter memvonis suaminya ini dengan gejala penyakit yang gak biasa. Bukan penyakit yang mudah untuk disembuhkan juga, karena mereka sampai merujuk Lata untuk membawa dan memeriksakan suaminya ini ke rumah sakit swasta. Di mana rumah sakit swasta itu harus rumah sakit yang bisa memakai alat MRI yang biasa digunakan untuk ronsen menyeluruh tubuh nih ya, biar kelihatan semua. Dan itu jelas membutuhkan biaya yang sangat banyak. Mendengar vonis dari dokter ini, istrinya langsung terdiam karena dia langsung ngebayangin biaya yang harus dibayarin. Dan pada saat itu, mereka nggak mempunyai uang sepeser pun. Mereka berdua kemudian ninggalin rumah sakit itu, berjalan bergandengan dengan pandangan kosong dan pikirannya kemana-mana. Sampai akhirnya satu-satunya langkah yang bisa diambil mereka nih adalah minjem uang. Karena kalau untuk kerja kayak gitu cuma bisa buat makan doang dan nggak bisa meriksa ke rumah sakit swasta yang mahal banget. Mereka pun akhirnya minjem ke saudara-saudara, tetangga, sampai mereka ini mengemis. Tapi yang kasihannya lagi ya lur, nggak ada satupun yang ngasih pinjaman karena jelas-jelas di daerah itu ya benar-benar miskin. Dari situ mereka nggak menyerah, karena itu adalah salah satu-satunya jalan. Jadi mereka berdua sampai tidur di emperan-emperan pinggiran jalan, sampai suatu ketika ada salah satu tetangga dari si pasangan suami istri ini yang ngeberitahuin suatu kabar kalau ada lomba lari maraton sejauh 3 km dengan total hadiah Rp50.000 atau kalau dirupiahin sekitar 10 juta rupiah. Apalagi dalam lomba lari maraton tersebut, pelari profesional nggak boleh ikut serta. Dan yang diperbolehin cuman orang-orang biasa dan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan tersebut. Mendengar hal tersebut, Lata semakin bersemangat nih buat ngedapetin hadiahnya. Lata pun akhirnya mendatangi kantor panitia untuk ngedaftar dengan menggunakan sandal jepit dan pakaian lusuh. Dari situ terjadilah perdebatan di depan meja resepsionis. Lata secara mentah-mentah ditolak oleh panitia. Namun Lata nggak menyerah sampai di situ aja. Dia memohon-mohon sampai berlutut di kaki ketua panitia untuk memaksa mengikuti lomba. Di situ dia nyeritain secara detail permasalahannya. Dan hingga akhirnya ketua panitia ini tersentuh hatinya dan menyetujui permintaan Lata. Waktu itu tahun 2014. Saat itu nenek Lata berusia 65 tahun. Sedangkan para peserta lomba yang lain cuman ya orang-orang muda. Mereka rata-rata udah mengenakan sepatu yang bagus yang diperuntukkan untuk lari. Sedangkan Lata hadir dengan baju syari'i yang dia kenakan kemarin pada saat mendaftar lomba. Dia juga memakai sandal jepit, dan ketika perlombaan dimulai, penonton yang melihat Lata ini menggunakan pakaian seadanya langsung menertawakan dia dan menganggap ada badut yang sedang lari. Tapi pas Lata dipakai nomor peserta lomba lari maraton, akhirnya penonton yang ngetawain Lata langsung pada kaget.
Pada saat awal lomba yang sejauh 3 km ini, Lata tuh tertinggal cukup jauh dengan peserta lainnya. Selama dia lari, dia selalu berpikir nih untuk kesembuhan suaminya. Sampai akhirnya di tengah rute dia lari itu, sandal Lata tercopot dari kakinya. Dia pun langsung copot sendalnya dan terus berlari hingga kakinya berdarah-darah. Dan Lata pun akhirnya nih ya, berhasil menjadi yang terdepan. Saat itu penonton langsung bergemuruh menyemangatinya. Awalnya yang tadi menghina dan mengejek, para penonton malah berbalik nyemangatin Lata. Dan selama lomba, Lata ini dikawal oleh motor karena takut dia pingsan dan jatuh. Sampai akhirnya Lata dengan kaki yang berdarah-darah dan seluruh badan yang basah kuyup berhasil menyentuh garis finish seorang diri. Peserta lainnya jauh tertinggal di belakang nih lor. Lata pun akhirnya ngedapetin hadiah Rp50.000 itu dan bisa dia bawa suaminya ke rumah sakit untuk diperiksa. Ternyata dari situ nasibnya langsung berubah 180 derajat ya. Kejadian ini rupanya menjadikan sorotan baik dari media lokal India maupun sampai media internasional, terutama dari BBC. Dia sampai diundang wawancara untuk menceritakan kisah hidupnya. Jadi dari wawancara itu aja, otomatis dia dapat uang lagi nih lor. Terlebih lagi, kisah Lata Kare ini juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2020 kemarin. Buat kalian yang menonton filmnya, coba aja deh nonton. Siapa tahu terinspirasi. Dan pesan moral yang diambil dari kisah ini, ternyata emang rezeki itu bisa datang dari mana aja ya. Asal kita nggak ngeluh dan terus berusaha, ya biasanya pasti ada jalan menuju garis finish. Dan kalau kalian punya requestan menarik, coba deh komentar di bawah atau DM aja di Instagram. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.